pada kesempatan ini memang sesuai dengan RPJMN 2025-2029 target pertumbuhan 8%. Pada tahun ini, alhamdulillah memang pada tahun 2024, 2025, dan 2026 di semester pertama ini, memang di 2026 ini target investasi adalah 2041,3, itu sesuai dengan penyusunan target realisasi investasi berdasarkan peraturan Presiden nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang telah disahkan oleh Kementerian PPN Bappenas. Jadi angkanya adalah 2041, tetapi memang di ujungnya tetap target adalah nantinya 13.000 triliun 32,8. Dan alhamdulillah memang kita masih menunggu sampai tanggal 15, tapi dengan perkembangan ini insya Allah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai, yaitu sebesar 497 triliun, berarti tumbuh sekitar 7% secara tahunan. Dan penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan mencapai 627.000 orang atau naik sekitar 5,5%. Dan berikutnya memang kalau kita lihat, mungkin saya langsung saja, kami pun sudah melakukan beberapa program prioritas yang meliputi berbagai kebijakan, terutama memang kalau kita lihat hilirisasi masih menjadi salah satu kontribusi yang besar, kurang lebih 30% dari seluruh investasi yang ada dan yang masuk ke Indonesia. Dan memang kalau dilihat negara-negaranya masih didominasi seperti Singapura, kemudian China, kemudian Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan yang lain-lainnya. Dan walaupun memang di tengah tantangan ini, mungkin saya agak langsung lompat sedikit, memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun geoekonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka dan ada, karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment, sehingga keberadaan kita bisa lihat dari Bapak Presiden dalam kunjungannya ke berbagai negara, baik negara ke Amerika Serikat, ke negara-negara Barat maupun ke negara China dan juga Rusia dan yang lainnya, justru diterima secara terbuka. Bahkan pada kesempatan ini Bapak Presiden, kita ketahui bersama, sedang berada perjalanan menuju Rusia, sudah tiba. Dan oleh sebab itu ini juga yang memberikan oportunitas juga kalau kami lihat dengan adanya tensi terutama di negara-negara Timur Tengah ini, justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah ini berbicara juga secara intens kepada kami, dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu, dan mereka melihat Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi karena salah satu kekuatan kita selalu bisa menjaga, pertama mereka sampaikan peace dan stabilitas. Jadi stabilitas baik itu stabilitas secara politik, stabilitas secara keamanan, dan juga iklim investasi yang terjaga dengan baik dan terus ditingkatkan. Itu salah satu yang mereka sampaikan, karena sekarang mereka lihat karena investasi itu adalah komitmen jangka panjang. Jadi kepentingan stabilitas itu menjadi hal-hal yang sangat penting, dan itu yang dibuktikan oleh Indonesia bahwa kita bisa menjaga stabilitas itu menjadi hal yang prioritas. Nah, oleh sebab itu saya pun baru kembali dari kunjungan baik dari Jepang, Korea, menampingi Bapak Presiden, bertemu juga dengan dan juga China, baru 2 hari yang lalu saya kembali di China. Kalau saya lihat dan saya ketemu dan saya berbicara, baik dari Jepang, Korea, dan China, yang dimana 3 investor terbesar kita, itu tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi.
baik itu kita bertemu dalam kelompok besar maupun ketemu dalam one on one maupun bertemu dengan 12, karena setiap kita ke luar negeri, Bapak Presiden selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan dunia usahanya, baik itu secara 12 orang, biasanya tuh setupnya yang kami buat 12 orang, bertemu dan berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden, dan setiap waktu yang kita berikan misal 1,5 jam, itu rata-rata menghabiskan waktu 2 jam. Karena dengan Bapak Presiden ini mereka mendapatkan masukan dan inputan secara langsung disertai juga dengan tanya jawabnya. Nah ini sangat membantu memberikan confidence, memberikan confidence kepada mereka bahwa sampai level teratas pun Bapak Presiden itu sangat memahami, sangat juga menguasai keadaan geopolitik dan juga perekonomian di Indonesia dan langkah-langkah apa yang kita sudah ambil, kita sudah antisipasi agar investasi itu bisa maju dan berkembang. Nah ini hal yang sangat-sangat positif, dan saya pun baru kembali dari China, bertemu langsung tidak hanya dengan para pengusaha besar di China, tetapi saya juga bertemu dengan pemerintah China yang dimana untuk mereka berinvestasi harus mendapatkan persetujuan dari NDRC atau ODI, dan mereka pun memberikan apresiasi dan kepercayaan penuh, karena setiap investasi yang dari China itu harus ada persetujuan dari mereka. Nah mereka pun saya ketemuin, kita berbicara 2 jam, alhamdulillah mereka pun setelah mendengar paparan kita memberikan dukungan dan support yang penuh, sehingga ini sangat-sangat membantu, karena apabila tidak ada persetujuan dari mereka, investasi ke Indonesia itu dari setiap perusahaan itu tidak bisa berjalan. Nah itu yang kita lihat dan kita rasakan. Jadi menurut saya karena iklim investasi kita terjaga, stabilitas kita sangat baik, perdamaian kita sangat baik, dan juga mereka melihat pemerintah kita ini selalu meningkatkan program investasi yang baik. Nah memang yang kita coba kurangi sekarang adalah faktor ketidakpastian. Nah ini faktor ketidakpastian ini yang kita coba selalu perbaiki di segala level, dan akibatnya ini juga berdampak positif. Jadi alhamdulillah di kuartal pertama ini bisa sampaikan perkembangannya sesuai dengan target apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan, alhamdulillah dapat tercapai dengan baik. Nah mengenai sistem OSS kita, memang kami harus akui kemarin beberapa bulan sebelumnya itu sempat mengalami berat ya, kendala, karena ini salah satunya karena kita justru ingin meningkatkan sistem OSS kita dengan adanya PP nomor 28, sehingga semua sistem OSS kita ini terintegrasi secara full, secara otomatis terhadap 18 kementerian lainnya. Nah, memang sebelumnya kita sudah meminta anggaran hampir 1 tahun, dan boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah baru disetujuin anggaran itu, dan dan sudah mulai akan diberikan pencairannya. Jadi OSS kami ini bisa terbangun, karena kalau tidak memang menjadi sangat berat, karena tiba-tiba terhubung secara otomatis ke 18 kementerian, sehingga sebetulnya kalau itu sudah berjalan dengan baik, semua perizinan itu akan sangat-sangat cepat, dan ini justru akan mengurangi pertemuan tatap muka, dan juga akan mengurangi potensi negatif apabila banyaknya faktor ketidakpastian. Justru ini ada faktor ketidakpastian yang akan makin berkurang. Nah oleh sebab itu sistem yang baru ini kita tentunya akan menggunakan AI, blockchain, dan yang lain-lainnya, dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan. Ingin saya laporkan sedikit bahwa NIB ini sejak 2021 sampai 2026 April itu sudah tercatat 15,8 juta yang sudah tercatat di NIB kita. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, sejak implementasi PP 28 yang dimana ini memberikan kepastian dari segi perizinan dan juga kepastian dari segi permit,
dari Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026 selama 5 bulan terjadi lonjakan menjadi 1,8 juta NIB hanya dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi tadinya 12 bulan itu hanya sebelum ini hanyalah sebelum ada program kita itu boleh bilang hanya 13 juta, sekarang menjadi 15,8 juta. Dan itu pun turun hanya pada saat libur Lebaran saja. Jadi ini menunjukkan minat dari berinvestasi ini di kita tetap tinggi gitu. Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan wah ini mereduksi dari keinginan berusaha, tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru dan ini real angka-angka yang kita capture, dan ini semua datanya lengkap dari nama perusahaan, alamat, bidang usaha, dan yang lain-lainnya. Jadi ini justru menunjukkan bahwa dunia usaha kita ini tetap berjalan dan tetap bergairah, justru dalam 5 bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, dan salah satu sebab juga yang ingin saya sampaikan kenapa ini meningkat, karena adanya program yang kami luncurkan di PP28 itu adalah program fiktif positif. Mungkin boleh saya ulangi sedikit lagi. Jadi selama ini dengan adanya program fiktif positif ini, kerjasama kami dengan 18 kementerian yang tadinya mempunyai jangka waktu tertentu, misalnya service level agreement-nya itu misalnya izin masuk kami, kemudian kami memberikan ke kementerian A, itu jangka waktunya 20 hari, mereka tidak kembali dalam 20, malah kebanyakan kembalinya bisa sebulan, 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, itu tidak ada konsekuensinya. Nah sekarang apabila mereka sudah setuju dengan kami 20 hari mereka tidak berespon ke kami sama sekali, otomatis izinnya bisa saya keluarkan. Nah itu yang terjadi, sehingga akibat dari fiktif positif itu, izin yang kami sudah keluarkan kurang lebih ada 258. Ini juga memaksa kementerian-kementerian lain untuk merespon sesuai dengan service agreement yang sudah mereka sepakati dengan kami. Justru ini hal yang direspon sangat positif, tidak hanya oleh para pengusaha dalam negeri maupun juga luar negeri memberikan apresiasi. Saya disampaikan oleh asosiasi baik Eurochambers, American Chambers, dan yang lainnya menyatakan ini suatu terobosan yang memberikan kepastian dari segi perizinan yang mereka inginkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah tadi sempat saya sampaikan, kita meyakini juga bahwa di dalam kesempatan ini kita harus proaktif gitu ya. Justru di saat yang lainnya mungkin pesimis, justru kita harus optimis, dan kita disinilah kita lebih mendengar, mendapatkan masukan kebijakan apa yang harus kita sempurnakan, dan ini kita lakukan secara terus menerus karena kita pun aktif juga untuk memperluas baik di dalam hubungan bilateral maupun unilateral. Kita lihat kemarin saja kita sudah mempunyai persetujuan, dan dalam hal ini Kementerian Investasi juga aktif memberikan masukan dalam proses dengan negara-negara Eropa Comprehensive Partnership Agreement, kemudian dengan negara Kanada yang juga baru selesai, dan masih ada proses lain seperti OECD dan yang lain-lainnya. Jadi Indonesia menjadi negara yang terbuka, tetapi tentunya dengan menjunjung tinggi asas manfaat yang terbaik untuk negara yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.